Jadi memang ini sudah sangat menjijikan, apa yang dia katakan benar-benar fitnah. Mau kabar burung apa mau diserahin lah segala macam. Yang penting saya enjoy. Satu gigi dikasih rumah. Jadi semuanya 150 juta. Lima tahun lebih mengayuh Batra bersama Indra Bakti rupanya jadi bekal keteguhan bagi Adila Jelita untuk terus berdiri tegap menghadapi setiap badai ujian rumah tangga yang menerpa. Hingga kemarin saat sang suami menyambangi kantor Komisi Penyiaran Indonesia mengadukan ihwal pemberitaan tentang dirinya, istri cantik Inbak yang selalu mengenakan hijab itu masih setia mendampinginya. Jika sebelumnya saat preskon di hadapan media, Dila tampak begitu sentimental, menangis dan sesekali meluapkan emosi, tapi kemarin sang jelita itu tampak begitu tenang sambil sesekali tersenyum reka. Saya akan support sebagaimanapun buat suami saya dan saya percaya itu, dan apapun beritanya dan apa yang selanjutnya ya kita terus berjuang ya. Gitu. Kita baru menerima laporan dari Mas Indra dan kuasa hukumnya. Dan KPI kebetulan kita mempunyai tim pemantauan selama 24 jam ya terhadap 15 televisi berjaringan. Jadi kalau tadi ada pertanyaan berapa TV atau TV-TV mana, kami sedang mengumpulkan itu. Dan dalam waktu dekat kita segera membuat keputusan terkait dengan televisi yang menayangkan program-program seperti ini. Di tengah arus besar tudingan miring yang hampir menggusur reputasi sang suami dari singgasana publik, Dila terus berdiri menguatkan rasa percaya diri suaminya itu. Meski hatinya tersayat dengan sejumlah pengakuan ihwal dugaan riwayat petualangan seks sang suami, namun Dila tak pernah mundur sejengkal pun untuk membela suaminya itu. Jadi setelah dia menikah tetap saja hubungin saya, nelpon saya, nyuruh saya main ke rumah. Saya nanya, Kak Beti kan udah punya istri, nggak apa-apa dong selagi istri saya nggak tahu, kata dia. Iya kan, nanti kalau istri kakak tahu gimana? Jangan sampai tahu. Ya makanya saya nggak bakalan bongkar Kak, asalkan kakak juga nepatin janji. Ya tanggapannya kita menunggu proses hukum karena pasti kan ada penyidikan, ada lain-lain. Kita lihat aja bukti-buktinya kuat atau tidak. Dan kita mempertimbangkan akan melakukan jalur hukum juga untuk merespon ini. Mungkin akan melaporkan balik dan lain-lain, itu masih dalam koordinasi kami sebagai tim kuasa hukum bersama klien kami. Ini juga tidak baik juga ya untuk ditayangkan yang begitu vulgar, begitu detail yang dia katakan ditayangkan. Nah itu termasuk hal yang kita adukan. Jadi memang ini sudah sangat menjijikan, apa yang dia katakan benar-benar fitnah luar biasa, sehingga nanti kita tunggu aja bagaimana proses selanjutnya. Jadi pokoknya melihat itu benar-benar banyak juga kok teman-teman artis yang jijik banget dengan yang baru ini gitu. Marah mungkin bergejolak, murka pada sejumlah pengakuan sudah pasti. Tapi marwah dan kehormatan keluarga sepertinya harga mati bagi Adila. Lantas mungkinkah Dila sudah mafhum dan memaafkan ihwal perilaku sang suami di masa lalu? Atau sebaliknya Dila hakul yakin jika sang suami tak pernah melakukan seperti yang dituduhkan. Tapi mengapa Inbak terkesan begitu panik? Tapi jujur, saya marah, saya kesel, saya sedih. Karena ini udah merugikan buat saya, buat anak-anak saya. Terutama buat orang yang saya cintai. Ini nggak ada sangkut pautnya dengan kalian. Dia mau melakukan apapun, dia mau mengeluarkan video sekalipun, mau apapun, saya tetap mencintai suami saya apa adanya. Dan saya dengan istri Aldila Jelita, istriku tercinta dan sekeluarga mengenai berita ini pun kami solid. Kita saling support atas musibah ini. Sementara fenomena LGBT sendiri di mata ulama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Al-Mustafa Yakub selain mudah menular dari gaya hidup bebas, juga cerminan dari rapuhnya moralitas. Yang disebut dalam Al-Quran bahwa diceritakan bahwa umat Nabi Lut itu ya punya perilaku buruk, yaitu homoseksual gitu kan. Lelakinya tidak menyukai perempuan tapi justru sama sejenis sama laki-laki seperti itu.
Nah, perbuatan itu termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Ya. Nah, dari segi moralitas, tentunya ulama berkewajiban untuk memberikan penyuluhan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan haram dan terkutuk sehingga jangan dilakukan oleh siapapun. Gitu ya. Pemirsa, berat ya tadi kalau misalnya kita melihat berita dari Indra Bekti. Tapi kalau kita lihat lagi, tudingan pelecehan seksual memang nggak main-main. Terlepas isu atau fakta, harus diluruskan dan dicari kebenarannya maupun juga solusinya. Karena di balik masalah selalu muncul dua versi cerita yang berbeda. Persepsi-persepsinya itu pasti juga banyak banget pemirsa. Yang pasti pemberitaan ada karena ada sumbernya, bukan karangan semata. Tinggal bagaimana cover both side-nya aja ya. Mudah-mudahan kasusnya tidak melebar dan cepat selesai. Semangat buat Dila dan juga Bekti. Kita doain aja semoga cepat terselesaikan masalahnya. Dan pagi ini, saya James Purba kembali menyapa pemirsa dan akan mengupdate semua informasi selebriti terkini, terhangat, dan terpercaya pastinya hanya di obrolan seputar selebriti obsesi. Nah, yang satu ini pemirsa, ada selebriti yang gak habis menuai cerita. Coba tebak siapa? Gak asing kok ini namanya. Siapa lagi kalau bukan Regina. Berada konflik panas sebagai istri siri perebut suami orang, kabarnya Regina akan digugat cerai. Nah loh, ini apalagi nih kira-kira pemirsa ya? Settingan atau sensasi baru? Langsung aja, daripada penasaran kita lihat beritanya. Ini dia. Baru juga genap sebulan menjalani pernikahan dengan Krisnamurti, isu keretakan rumah tangga Regina Andriani Saputri dengan Krisnamurti kembali dirundung masalah. Kabarnya pria yang berprofesi sebagai pengacara ini akan segera menjatuhkan talak ke istri yang dinikahi secara siri pada 22 Desember lalu. Isu keretakan rumah tangganya ini beredar lantaran Krisnamurti tidak tahan dengan gaya hidup Regina yang selalu glamor. Oh, rahasia keluarga saya. Ya udah nggak apa-apa, mau kabar burung apa mau diceraiin lah segala macam. Yang penting saya enjoy. Dalam arti kata saya orang yang nggak pernah ribet. Buktinya tahu sendiri kan. Dari kemarin-kemarin kabar burung itu masuk kanan dan keluar kiri kuping saya. Jadi kalau saya orangnya orang urus. Bahkan kabarnya karena tidak kuat menjalani hidup yang selalu diatur Regina, kini Krishna lebih memilih kembali ke pangkuan istri pertamanya Dewi Haruni. Aduh saya gini loh, masalah kayak begitu nggak usah dibesar-besarkan. Setiap orang punya masa lalu, apalagi kan suami saya kan memang sebelumnya memang sudah punya anak. Masa kalau ada ayah yang menengok anaknya nggak boleh? Ya sah-sah aja, kalau saya orangnya nggak ribet kok. Kalau mau nengok anak ya nggak apa-apa ya kan. Yang penting kan hatinya ya kan, nggak masalah. Yang penting bagi saya namanya juga kabar burung ya nggak apa-apa. Kalaupun kesana nggak masalah, tapi juga punya anak. Krisna tuh kalau sama saya selalu terbuka. Jadi Mas Krisna itu sebenarnya memang laki-laki baik, saya bilang. Tapi dia selalu berterus terang. Lantas benarkah Krisnamurti menyesal menikahi Regina? Atau benarkah pernikahan mereka hanya sebuah settingan semata demi mengangkat nama Regina di panggung hiburan tanah air? Oh, saya nggak pernah mempunyai urusan sama yang namanya bukan urusan saya. Jadi kalau bagi saya ngurusin yang punya urusan saya aja. Kalau yang bukan urusan saya nggak ngurusin gitu. Satu gigi dikasih rumah. Jadi semuanya 150 juta.